Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Penyabarosya Putra Baru dari S1 PGSD. Dalam kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya dalam mata kuliah Agama Katolik. Yang pertanyaannya yaitu, setuju atau tidak kalau agama itu hanya menimbulkan perpecahan dan kemiskinan, serta berikan alasan? Menurut saya tidak setuju. Karena menurut saya, terutama agama itu tidak pernah mengajarkan yang namanya hal buruk atau hal-hal yang menimbulkan perpecahan. Agama selalu memberikan kita pemahaman yang baik dan bermanfaat. Tidak pernah ada agama yang menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik, tapi agama lebih memberikan kita didikan yang baik, menambahkan moral dan etika kita untuk bisa menghargai sesama umat beragama. Tetapi tidak sedikit juga ada orang yang salah dalam mengartikan agama, salah dalam menerapkan ibadahnya. Contohnya saja, saya mengambil contoh dari seorang bapak pendeta yang sekarang ini lagi heboh-heboh di TikTok, yang namanya Pendeta Gilbert, yang selalu menyinggung kita sebagai umat Katolik. Karena kita di Katolik menghormati dan menghargai Bunda Maria. Jadi sebagai Bunda Suci, menghormati Bunda Maria, menjadi Pendeta Gilbert sangat tidak setuju dengan hal itu dan selalu membawakan dalam khotbahnya bahwa gereja Katolik itu menyembah Maria, mempercaya Maria sebagai Bunda Suci, padahal Maria itu cuma manusia biasa yang sama seperti kita. Begitu kata-kata yang diucapkannya, dia memaparkan bahwa Maria itu tidak layak untuk dihargai, Maria itu tidak layak diagungkan, padahal dia tidak tahu bahwa sedangkan Allah saja, Tuhan saja yang menciptakan kita menghormati Maria, menghargai Maria, dan mengistimewakan Maria. Jadi dari anggapannya tersebut tentu tidak sesuai dengan pemikiran kita sebagai umat Katolik, karena kita tidak pernah menyembah Maria sebagai manusia biasa, tetapi kita menghormati dan menguduskan Maria sebagai Bunda Suci, Bunda Allah. Karena kenapa kita tidak menghargai Maria sedangkan Allah saja mengistimewakan Maria itu loh. Jadi di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa agama itu benar dan tidak ada yang namanya mengajarkan keburukan. Hanya saja kadang orang salah dalam menggunakan atau mengartikan agamanya tersebut yang hanya menyinggung agama lain, bahwa agama itu tidak benar, agama itu penyembah, dan lain-lain. Tetapi secara tidak sadar, dia menyampaikan kata-kata itu di dalam khotbahnya seorang pendeta. Dia menyampaikan kata-katanya itu dalam gereja, di dalam khotbahnya. Jadi kita sebagai pendengar tentu saja kita
beranggapan bahwa agama itu tidak baik karena dari apa yang disampaikan sama gembalanya itu dapat menyinggung agama lain, dapat menyinggung perasaan kita sebagai umat Katolik, sebagai kita yang mempercayai Bunda Maria sebagai Bunda Suci. Jadi sebenarnya yang salah itu bukan agama, tetapi cara seorang dalam memperlihatkan agamanya. Bagaimana cara dia mengimplementasikan agamanya di depan umum, cara bagaimana dia memaparkan agamanya di depan umum atau di antara sesama umat beragamanya. Jadi untuk memicu konflik dan perpecahan itu tidak dikarenakan karena agama, tetapi karena kurang adanya yang namanya rasa saling menghargai atau toleransi antar sesama umat beragama. Jadi begitu kira-kira, agama itu tidak membawa yang namanya perpecahan, tetapi bagaimana cara orang memperlihatkan agamanya, bagaimana cara orang itu bagaimana cara orang itu memberikan pemahaman tentang agamanya, memberikan pengajaran tentang agamanya. Kalau agama itu selalu yang namanya mengajarkan tentang hal-hal baik, yang positif, yang membawa kita ke hal-hal yang baik. Dengan agama kita bisa mendapat yang namanya pemikiran-pemikiran baru, yang namanya wawasan kita bisa terbuka ketika kita benar-benar mempelajari agama itu, ketika kita itu benar-benar mempelajari lebih dalam dan memperbanyak membaca Alkitab, bagaimana itu yang namanya firman, bagaimana itu yang namanya menghargai sesama umat beragama. Jadi kesimpulannya menurut saya, agama itu tidak memicu yang namanya perpecahan. Terus kalau untuk yang menimbulkan kemiskinan, menurut saya itu tidak mungkin. Karena seorang itu bisa miskin bukan karena agama, bukan karena agama atau ibadahnya. Karena ada orang yang memang sudah sangat aktif dalam gereja, sangat beribadah, dekat dengan Tuhan, tetapi memang rezeki atau yang dia punya saat ini cuman segitu aja, cuman sebatas gitu-gitu aja, dan tidak tidak ada yang namanya kekayaan. Dan itu menimbulkan bahwa bukan karena agama, tetapi bagaimana cara orang itu ada yang namanya berusaha dan kerja keras. Karena tidak mungkin ada orang yang kaya hanya tidur saja, kecuali ya kalau seorang itu perempuan malam ya bisa. Kalau orang hanya tidur bisa kaya, itu kan mustahil. Jadi menurut saya untuk memicu kemiskinan ini sangat tidak mungkin agama penyebabnya, tetapi karena ada kurang berusaha, kurang berupaya bagaimana caranya mengubah nasib jika saat ini belum pendapatannya belum ya untuk mencukupi keluarga, sangat sederhana lah, ekonomi sangat sederhana. Dan itu bukan karena agama, melainkan
kurang berusaha. Jadi kita itu sebagai manusia, kita sudah diberikan dari berbagai kemampuan dan talenta. Jadi kita wajib dan perlu mengembangkan talenta-talenta yang kita miliki, yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan tentu kita berusaha bagaimana cara kita untuk mengubah nasib kita agar hidup kita tidak begini-begini saja. Jadi begitu ya menurut saya. Karena bagaimana susahnya ekonomi, tetapi ketika kita berusaha dan mau berubah dan bekerja keras, tentu saja ada hasilnya. Dan yakinlah tidak ada perjuangan dan pengorbanan yang sia-sia dan mengkhianati hasil. Begitu saja, demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya.